Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me Cagung. Jadi balik lagi ya di konten gua dan di depan kalian. Nih udah ada satu unit Ninja 250 Fi yang bentukannya atau tahunnya mirip sama kayak Gembul. Tapi di sini ada beberapa hal yang bakal kita bahas karena modifikasinya sedikit berbeda. Jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng owner dari motor Ninja ini. Langsung aja kita panggil buat in-frame Angga. Oke, lanjut ya. Jadi di depan kita udah ada Ninja dengan konsep Mandalika Racing Team. Jadi di bodi motor ini udah kalian bisa lihat ya, konsep modifikasinya ini mengambil tema yang Indonesia banget, yaitu salah satu sirkuit yang kemarin menggelar gelaran MotoGP. Cuman pada tampilannya bisa kalian lihat sendiri, ini warna Mandalika yang berbeda dari konsep Pertamina Mandalika yang aslinya dan sedikit di-retouch oleh ownernya sehingga mempunyai kesan yang berbeda. Ya mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol aja apa aja yang dimodif, berapa harganya, dan di mana aja workshop untuk membeli part-part ini, terus untuk mengerjakan modifikasian ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Semoga nanti informasinya bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang punya Ninja 2.5 atau motor lain yang ingin mempunyai konsep yang sama atau menjadikan modifikasi motor ini jadi referensi kalian, stay tune aja, langsung kita bakal ngobrol sama Angga. Siap. Oke nggak? Dari awal dulu. Iya. Tema konsep motornya, lu ngambil ke arah mana? Jadi tema konsep motor yang saya pilih yaitu Mandalika Racing Team ya. Kenapa saya pilih Mandalika Racing Team? Karena waktu itu kan Indonesia lagi booming dengan launchingnya sirkuit di Lombok ya. Iya, benar. Mandalika. Nah jadi saya ada inisiatif lah mau dekal motor, tapi yang beda dari Mandalika aslinya. Kan yang asli itu warna biru ya? Iya, tema aslinya tema biru aslinya ya? biru. Tapi saya punya inovasi tersendiri. Berhubung motor saya di STNK-nya warna merah, jadi saya ganti motifnya dari biru ke merah. Oke, jadi Ya, ini seperti itu. selain untuk meretouch supaya tampil beda dari warna Beda dari aslinya, ya. warna asli tema Mandalikanya ada alasan lain juga di sini karena nggak mau ribet ganti warna di STNK. Nah, betul sekali. Ya? Oke, jadi untuk warna asli di STNK-nya motor ini tuh warna merah. Warna merah, betul. Warna merah. Oke, jadi nah ini untuk konsep body dekalnya ya. Dia mengambil konsep tema Mandalika dengan warna merah supaya nggak jauh juga dari STNK-nya. Buat kalian yang mungkin nggak mau ribet ya bisa dicontoh. Karena kalau misalkan kalian ganti warna ya berarti harus siap-siap di STNK juga harus disamakan gitu. Next, untuk budget sendiri, jangan ke budget dulu lah. Kita ngobrol dulu. Untuk workshop pengerjaan dekal ini di mana? Kalau untuk workshop ini di teman saya ya bang. Tapi kalau untuk pemesanan saya pesan di Nusa Kambangan. Berarti nggak dipasang langsung? Enggak, saya itu rekber lewat Shopee. Untuk kisaran harga? Untuk kisaran harga ini di kisaran 850.000. Dari bahan Max Dekal. Max Dekal iya. 850.000. Berarti ada sedikit perbedaan nggak sih kalau misalkan harga dipasang di sana sama kita beli dekalnya aja? Belum. Ada jasa tambahan? Ada jasa pemasangan di sana ya. Berarti karena ini dipasangnya di tempat lain, Iya. berarti pasangnya nggak ke Cikarang ya? Enggak. Di wilayah kita sendiri Iya, di sini ya? saya. Lewat workshop teman. Lewat workshop teman. Berarti, nah kalau misalkan kalian pesen juga bisa dipasang di tempat lain juga. Iya. Oke, untuk budget tadi udah dapat informasinya. Untuk tipikal dekal dari Max Dekal sendiri dengan full body di Ninja 2.5 ini habis di 850.000-an. Oke, selanjutnya apa lagi ya informasi dari dekal? Ada yang mau disampaikan nggak dari konsep dekal ini? Mungkin cukup bang, karena ini saya ambilnya dari tema Mandalika, Yeah. jadi ya saya rubah dari tema aslinya warna biru jadi ke merah aja bang gitu. Berarti cuman itu aja ya, Itu aja. retouch atau beda dari tema aslinya. Beda. Oke, untuk dekal mungkin sekian ya. Kita next lanjut ke bagian part lain. Dari atas dulu, di bagian kokpit itu ada apa aja? Oke, pertama dari bagian kokpit saya udah ganti stang bang. Oke, ganti Dari standar saya ganti ke stang Bipro. Oke. Kenapa berarti saya pilih lebih miring, lebih bawah ya? Iya, lebih nunduk. Lebih nunduk. Saya pilih yang 10 derajat. 10 derajat. Ya. Warna hitam. Dan ini Kisaran harga masih ingat? harga 450.
Oke, untuk stang Bipro Ninja 2,5 di Ninja harga 2,5 450 ribuan. ya. Next, apalagi di Next, kokpitnya? ada master rem dan master coupling Master rem dan master couplingnya ngambil dari brand. dari brand RCB S1. Untuk spesifikasinya? Untuk spesifikasi master rem depan ini yang memiliki radial 14 mm ya. Ini cocok banget lah buat kalian motorsport, buat ganti master rem ke aftermarket Bang. Oke. Untuk master rem di RCB, master couplingnya sendiri? Nah, kebetulan saya beli sepasang. Sepasang? Iya, master coupling sama master rem. Jadi biar looknya dapat dan ya gitulah. Berarti semua pakai paket dari RCB ya? RCB antara untuk pengereman sama kopling? Sama coupling. Oke, untuk di kaliper belum ada ubahan ya? Untuk kaliper belum, masih standar. Kabel remnya sendiri pakai dari Untuk selang rem ini saya pakai dari KTC Racing. KTC Racing. Iya. Untuk harganya berapa? Untuk KTC ini waktu itu saya beli di kisaran harga 94.000. Oke, Yang panjangnya 90 cm. Tadi lupa di bagian RCB, di bagian rem, dua-duanya satu paket kira-kira dapat di kisaran harga berapa? Untuk satu paket kisaran 1,4. 1,4. Iya. Oke, nah ini buat informasi buat kalian yang mau pasang paket rem dan kopling dari RCB, masternya itu sekitar 1,4 jutaan. Next, untuk di bagian kokpit udah semua ya? Ada satu lagi, Bang. Apa? Ini Oh iya, gas spontan. Gas spontan. Iya. Bawaan dari KTC Kitako. KTC Kitako Iya. ya? Saya ganti ke KTC Kitako karena yang standar udah mulai seret, jadi saya ingin ganti ke gas spontan racing yang sedikit putarannya lebih pendek. Lebih pendek. Iya. Ini saklarnya dari apa? Kalau saklar ini sepaket tapi mereknya beda. Mereknya beda. Mereknya kalau nggak salah dari Domino deh. Wah, ini model ya? Iya, berarti? Ini modelnya ya. Oke, next. Karena di kokpit udah terbahas semua, kita lanjut ke bagian depan. Bagian depan, Di bagian depan ini windshield. windshield. Oke, Ada stiker Zero Gravity-nya nih. Oke, jadi gini Bang, saya kan orangnya suka berinovasi ya, inovatif. Iya. Jadi ini ya jujur aja ini stiker. Iya. Untuk windshieldnya sendiri di model ini windshield- dapat harga berapa? Windshield model Zero Gravity ini saya dapat kisaran 300 Model ya. Modelnya berarti aja. bahannya akrilik nih ya. akrilik, Dapat di harga 300-an. 300-an. Oke, selanjutnya Ini mirror ada blanking. mirror blankingnya Mirror dari blanking dari Ninja sendiri ini no brand berarti ya. no brand, Cuman Bang. ada tulisan Tulisannya Ninja aja, doang ya. Ini dapat kisaran harga 50.000 sepasang. Oke, nih di bagian kokpit, windshield, kita turun ke bagian lampu karena di bagian depan, di bagian lampu ini ada beberapa ubahan juga, tapi konsepnya sedikit berbeda dengan Gembul ya. Walaupun mengusung temanya sama, mungkin Proji, cuman ini tipe yang berbeda. Jadi gue penasaran apa aja di bagian lampu ada apa aja nih? Oke, untuk di bagian lampu saya pasang di lampu utama yaitu mini biled, Bang. Mini biled. Mini biled. Mini biled ukurannya 1,8 atau 2,3? Kalau nggak salah 1,8. 1,8 Iya, ya? 1,8. Berarti untuk ukuran di bawah yang Gembul. Di bawah yang gembul, Ya, pasti oke. otomatis. Apa aja nih yang ada di dalam lampunya? Untuk di dalam lampu ya saya sedikit pasang variasi-variasi lah buat mengisi kegelapan malam. Yang pertama saya pasang alis running Alis running, ya. Yang kedua devil eyes. Devil Eyes. Sudah sama itu Berarti itu aja ya? Iya. Oke, ada alis running, Devil Eyes, dan mini biled. dan mini biled. Iya. Kisaran harga untuk project lampu yang ini? Kalau di total apa satu-satu? Coba satu-satu dari mini bilednya Kalau dulu. dari mini biled dapat kisaran harga 700.000. Mini biled di Mini biled 700 aja ya? ya. Dapat 2. Dapat 2. Oke, next ke alis. Next alis running sepasang itu 2 jadi 375. Hafal nggak brand alisnya dari apa? Saya pasang alis running dari merek AS. Next ke bagian Devil Eyes. Warnanya juga apa disebutin? Tadi untuk alis running ya, saya ambil warna biru ice. Biru. Kalau Devilnya? Devilnya merah pasti. Oke. Nih ada kendala nggak di antara warna biru sama merah? Menurut ownernya sendiri, menurut lu nih nggak? Ya. Bertabrakan nggak warnanya?
jujur bertabrakan. Ya, jadi ada salah satu yang kalah kan? Iya, ada yang warna kalah. apa? Warna merah. Oke, nah itu mungkin kekurangannya ya disebutin sekalian. Jadi Iya. biar buat kalian yang ingin pemilihan warna supaya lebih berhati-hati, supaya warnanya bisa muncul semua di lampu kalian, jadi lebih elegan kelihatannya. Oke, untuk di bagian lampu udah selesai. Kita ke bagian lain lagi yang belum. Ini crash bar. Ada crash barnya. Gembul nggak pakai, jadi gue langsung ngelihatnya ke crash bar. Crash barnya dari brand apa dan berapa harganya? Ini untuk crash bar atau yang sering kita sebut frame slider ya. Iya. Saya beli dari merek Safety Guard. Ya, Masih ingat harganya? masih ingat Bang. Ini kisaran harganya 250.000. 250.000. Ya. Oke. Single seat nih. Sering aja nih kayak hal-hal sepele gini tapi banyak yang nanya. Jadi single seat tuh berapaan nih? Masih ingat? Sebenarnya itu kalau single seat tergantung merek sama model. Sama model. Iya, kalau saya ambil aftermarket di harga kisaran 120.000 Bang. 120.000. Oke. Untuk di gear set semua masih standar ya? Gearset semua standar. Belum ada yang diganti. Footstep. Footstep pakai Footstep. dari brand apa? Kalau saya footstep dari brand Nui Zeta Bang. Nui Zeta. Modelnya Zeta berarti. Zeta yang masih ya on lah. Yang Oke, untuk di footstep ini feel ridingnya kayak gimana nih pakai Nui? Ada kendala nggak atau enak atau ada ya Kalau- impresinya gimana pengalamannya? Kalau menurut saya sih pas pertama kali dirubah ya diganti itu pasti kita merasa pegal, kram di bagian paha sama pinggang. Iya. Karena kita kan terbiasa di footstep standar yang semi touring. Kalau ini saya ganti ke semi sport. Oke. Jadi enak buat nunduk, apalagi kalau kalian udah ganti stangnya pakai Bipro. Ya, disclaimer juga karena memang perubahan footstep dan stang Bipro ini cukup memberikan feel yang berbeda ketika kita riding dan ada beberapa kebiasaan yang harus dirubah juga supaya kita nggak capek karena antara konsep awal Ninja walaupun motornya motor sport ini bawaan stang awalnya ini semi touring sama betul. footstepnya. Jadi kalau di awal ya nggak terlalu pegel karena stangnya agak tinggi. Cuman ketika kita rubah ke Bipro, footstepnya ganti Nui jadi underbone, itu perlu penyesuaian. Kenapa perlu penyesuaian? Karena gaya riding kita harus berubah. Yang dimana tadinya mungkin tumpuannya ada di tangan, kita pindah ke paha karena untuk tumpuan pas kita nunduk. Kalau misalkan kalian yang tidak terbiasa dengan gaya riding tersebut, ya mungkin pasti bakal capek di awal Ya ya. betul. Dan mengganti kebiasaan itu juga butuh proses Butuh gitu. waktu yang cukup lama lah untuk menyesuaikan. Oke, ini sepertinya udah diulas semua ya, karena sudah terbahas semua modifikasiannya. Mungkin untuk modifikasian yang sekarang kita sampaikan ke kalian itu aja dulu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. And bye-bye.